Ratna, tante ini, jadi kita mau kemana ini? Semalam sih aku dengar itu lagi teleponan sama cewek. Katanya dia mau ketemuan janjian di daerah Mampang 11. Tapi kamu yakin, Ratna? Yakin, aku yakin. Terus ini ibu ikut, emang bapak nggak tahu ya? Maksudnya ayahnya nggak tahu kalau ibu lagi pergi sekarang? Maksudnya, ntar takutnya malah tantenya jadi malah ikut marah-marah juga atau gimana kan? Maksudnya tante siap dengan konsekuensi dan resiko yang mungkin nanti ditemuin gitu hasilnya. Biar ibu juga tahu kelakuan Ais sebenarnya, Kak. Yaudah kita jalan ke tadi mama. Ke Jalan Mampang. Jalan 11. Mampang 11 ya. Mas Bas, Jalan Mampang 11 ya. Sih Pak mau nanya, Jalan Mampang nomor 11 itu di mana ya Pak ya? Iya. Tapi kamu yakin? Mampang kan, nomor Bu? 11. Soalnya kalau misalnya ternyata kamu salah dengar, pas kita datang ternyata itu bukan Di gimana? sebelah sana ya Pak ya, Mampang 11 ya? Mampang 11 sebelah sana. Iya sebelah sana ya? Kita datang tapi Oh yaudah makasih ya Pak ya. Bener, Bang. Bener-bener tinggal lurus aja. Mana ya? yang mana? Coba jalan depan dulu aja Mas Bas. Kayak belum kelihatan juga yang mana. Itu dia tuh. Iya itu bener lah. Bu, itu ayah, Bu. Mana? Itu. Benar tuh, Lagi benar ngobrol itu ayah. sama siapa Oh, tuh? iya. Kok mesra Iya, banget bener, itu pegang-pegangan tangan? Kurang ngajar. Ya Allah. Ayo cepetan kita turun. Bu, udah di sini dulu aja, Bu. Mas, maaf mas, saya turun dulu mas. Oh, bentar dulu Bu. Daripada kita turun nanti ribet-ribet, Ibu sabar. Tapi itu dulu. suami saya bener mas. Iya, kita ngerti. Itu dia kurang ngajar banget. Dia Bu, udah, sabar dulu. dia Bu, nuduh saya selingkuh. Sabar dulu, Bu. Dia nuduh saya selingkuh, tapi dia sendiri yang selingkuh mas. Iya, kita ngerti, Bu. Kita ngerti Ibu lagi emosi, Ibu lagi marah-marah. Cuman Ibu sabar dulu, istighfar, Bu. Daripada Ibu datang nanti marah-marah ke sana malah nggak ada jawaban apa-apa, mending kita tunggu di sini dulu, kita awasin. Nanti kalau misalkan mereka pergi, kita ikutin aja, ya Bu ya. Ibu tenang dulu, Bu. Ibu sabar, istighfar, Bu ya. Nanti malah jadi ribut-ribut di sini kan gak enak sama tetangga, Bu. Memang ayah keterlaluan, memang. Mending kita Banget, Kak. mending kita tunggu dulu, kita awasi dulu aja. Ini kan kalau yang saya perhatikan ya Bu ya, bukan maksudnya apa-apa, cuman ini kayak ngobrol biasa aja sih ya Fatia ya. Tapi yo, Mereka mereka pegangan tangan tuh. Ya maksudnya Udah nggak bener. ya Kalau kamu walaupun tahu kan kelakuan bapak kamu. maksudnya walaupun pegangan tangan kan ya namanya mungkin partner bisnis atau teman sahabat kan bisa jadi. Dia nggak Bu. bisa gitu dong. Mas, tolong deh mas. Bu, Saya mau tolong. keluar dulu sebentar. Ibu mau ngapain keluar? Saya mau ngasih pelajaran sama suami saya. Tolong mas dah, ngerti dah. Ayo Ratna kita keluar dulu ayo. Bu, Ayo dong. Bentar dulu, Bu. Sabar dulu deh, Bu. Mending kita awasin. Tunggu bentar. Mas kan nggak tahu gimana suami saya di luar sana. Ayo Ratna kita keluar, ayo cepetan. Ntar ayo keburu pergi. Bu, sabar. Mas tolong deh mas, sabar ngerti dulu tapi dong. bukain pintunya dulu mas. Saya mau keluar. Aduh, Bu. Tolong sebentar. Ya Allah, Bu, sabar dulu dong, Bu. Aduh, Bu, ya Allah. Ya. Ayah. Ayah. Mbak, udah, Mbak. Nggak bakal kekejar, Mbak. Udah mending kita balik mobil aja. Ayo, Kita Mas. kejar naik mobil, ayo. Cepetan mas kita. Iya, Kita masuk kejar mobil. dia. Masuk mobil. Cepetan dong. Ayo, Mas. Jalan, Mas. Ayo dong mas. Mana tuh ayah tuh? Tuh dia tuh mas, cepetan mas. Mana sih ayah? Bukan bener kan? Berarti dia ke kafe. Mas Bas, coba di ini deh. Apa parkir agak deket deh. Cuman jangan sampai ketahuan, jangan sampai Iya, ketahuan. berarti jangan ketahuan.
Itu bukannya ketemu orang kemana itu? Ayo. Bu, sabar dulu. Kita lihat dulu. Sabar gimana sih? Ya, Ya udah, ini kita lihat dulu itu mau ngapain. Jangan langsung marah-marah dong. pinggir Mas. Aku Astagfirullahaladzim, mau Bu. keluar Mas. Ya, Bu, ya Allah. Ini udah ikutin. Astagfirullahaladzim. Hei Tante. Ngapain Tante sama ayah saya? Hei, apa-apaan ini? Pak, ini jangan. Tante cewek yang kemarin kan? Pak, tangannya jangan kayak gini. Kasihan anaknya kan, Pak. Ya Allah. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Pak, jangan Ini dorong. anak saya. Jangan. Jangan dorong teman saya dong, Pak. Kamu siapa? Saya di sini temennya anak Bapak. Di sini saya Ini cuma- rumah tangga saya, kamu nggak perlu ikut campur. Dari Aku yang kamu pasti nyuruh. yang Aku yang nyuruh. Aku yang nyuruh dia. keluar kalian, atau saya hajar kalian. Kok malah ngancem kita? Nggak bisa, saya rumah tangga saya nggak bisa diurusin sama orang lain. Apa-apaan Bapak di sini sama perempuan lain di kafe berdua-berdua. Perempuan, kamu nggak tahu saya di sini lagi ngapain? Saya di sini bukan selingkuh. Ngerti kamu? Lihat ini, udah jelas kan? Udah bukti. Orang tuh jangan mentang-mentang lihat saya lihat dekat perempuan. Kamu bilang Ya, selingkuh. kenapa Bapak nggak bisa jelasin baik-baik kalau memang nggak ada Ya apa-apa? ngerti lah, kalian jangan saya ikut campur. Ini kan udah ada istri, Bapak. Mundur kan? Siapa yang selingkuh? Siapa? Bapak yang selingkuh. Saya ini ketemu teman lama saya. Itu teman Mana? saya Mana? dari Mana? SMA. Mana? Jelasin nggak? Itu udah jelas-jelas. Udah jelas. Tenang, Bu, sabar. Ini suami saya. Sabar, Ibu sabar. Biar saya jelasin baik-baik ya, Bu. Apa-apaan sih ini malu-maluin aja kayak gini? Ya ada, Bu. Saya selingkuh sama Pak Madun. Pak Madun ini teman SMA saya. Enggak bohong. Kamu jangan kemarin. Kamu diam dulu. Om. Kamu yang Pak, jangan kayak begitu dong. Tanda-tandanya ambil, tanda bukti ambil. Mana buktinya mana? Aku mau Oh, lihat. dasar. Mana? Nih, lihat matamu. Ini tanda tangan yang sudah saya parah sama ibu. Biar saya jelasin ya, Bu. Biar Ibu ngerti. Jangan salah sangka sama saya. Saya ini perempuan baik-baik, Bu. Pak Madun ini teman SMA saya. Saya berusaha untuk Ya, mengangkat baca. perekonomian Pak Madun. Saya nggak mau teman Ini saya kau bisa. nggak lihat mana. Kamu lihat sendiri. Nih, baca tanda tangan. Apa hasilnya? Apa yang udah dilakukan oleh bapak kamu? 2 bulan lagi papa terima uang sayang. Kenapa kamu tiba-tiba nuduh papa selingkuh? Loh, lah kalau memang kayak begitu kenapa Om nggak ngomong baik-baik aja sama saya? Diamlah, kau diam dulu. Saya mau ngomong sama keluarga saya. Kau diam dulu. Bapak bisa jelasin baik-baik. Ini saya baru mau Biar kita jelasin. jelasin. Jangan dipotong dulu dong. Ayo, Pak. Kak, nih. Kau lihat tanda tangan. Kamu lihat. Sebentar lagi papa terima uang. Supaya ekonomi keluarga kita terangkat. Ngerti kau? Hasilnya Ibu juga yang menikmati. Ibu jangan asal tuduh saya, Bu. Pat, Coba beneran. Ibu baca baik-baik. Coba kamu lihat. Kamu baca baik-baik. Udah kamu baca? Sudah jelas. Udah jelas. Minta maaf lah kamu, Ibu Lola. Jangan kau ribut terus. Bu. Oh, Ibu kamu tuh gitu. Pat, dikejar, Pat. Maaf ya, Bu. Saya minta maaf. Ya udah, lain kali sopan sedikit ya sayang ya. Kamu belum dijelasin apa-apa udah seperti ini. Ayo kamu jelasin ke ibu kamu. Ya, Bu, maafin saya, Bu, sekali lagi. Minta maaf kamu yang Maafin ya, Pak. Ya. Pat, gimana ibunya? Pergi naik taksi yo. Enggak, Kamu enggak kan udah kejar. jelasin ya. Astagfirullahaladzim. Sama kamu deh, Ibu jelasin, Ibu Lola udah jelasin bahwa Bapak ini tidak selingkuh Iya, sama Ibu betul. Lola. Bahwa ini partner bisnis. Udah jelas, kan? Menguntungkan keluarga kita. Astagfirullahaladzim. Ya, udah jelas. Udah jelas kan? Terus Pak mengenai istri Bapak gimana? Oh, nanti gampang, saya nyelesaikan ya. Nanti istri saya biar saya menyelesaikan. Dia nggak akan kemana-mana kok, ada anaknya. Tapi Pak, istri Bapak bakal baik-baik aja kan, Pak? Insya Allah baik-baik. Kalau ya. bisa caranya juga jangan kasar kayak barusan, Pak. Iya, Pak, maksudnya Ya, kan. bagaimana saya nggak kasar sih? Tiba-tiba semua orang beruyuk ke sini.
Ini kan rumah tangga saya malu dong. Ya Pak, di sini kan niat kita kan cuma sebenarnya membantu Pak. Ya walaupun ini urusan keluarga Bapak, kita memang cuma niatnya hanya membantu, sebatas membantu saja. Tidak ingin merecokin atau mengurusin atau apapun, ini cuman Ya tapi murni semua ini membantu. saya kan nggak tahu. Tahu-tahu kalian datang. Iya, Kalian kan ikut campur rumah tangga saya. Iya, kita Kan nggak pantas sebenarnya kalian. Harusnya kalian jelasin kepada saya duluan. Pak, saya begini, Pak. Baru saya ngerti, tiba-tiba kau datang dengan istriku, dengan anakku. Setelah jadi keributan, kau baru ngomong begini. Biarkan istriku itu, nanti aku yang bisa menyelesaikan sama istriku sendiri. Iya ya Pak. Sampai sini stop deh ya. Iya. Dan karena tadi saya kasar sama kamu juga, saya minta maaf. Oh iya Pak. Ya. Kita juga minta maaf kalau misal kita datang begini jadi malah. Iya, terkesannya kamu Iya. terganggu ya, Pak. Iya, Saya minta maaf ya. Maafin aku Iya. ya. Sebenarnya aku tuh sayang banget sama ayah sama ibu. Cuma aku tuh pengen keluarga kita tuh rukun, gak ada keributan. Kayak aku kecil dulu ya. Ayah jangan berubah lagi ya. Terima banyak ya Kak ya. Begitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata emang bener kan. Ujung-ujungnya cuma salah paham lagi kan. Iya, emosi lagi sih soalnya. Ya walaupun ibunya tadi juga udah pergi, cuman kan yang penting ibunya udah naik taksi kan, dan Iya sih. bapaknya tadi juga udah ngomong sama kita kalau istrinya bakal diomongin baik-baik kan. Cuma semua tuh hanya di keluarga mereka tuh semuanya lebih mengutamakan emosi. Gue juga sempat salah sih, maksudnya gue juga sempat suuzon juga, astagfirullahaladzim, minta maaf lah ya kalau misalnya gue ada salah. Ya udah, kita balik kantor ya, udah malam. Ya udah. Udah, Ya udah, balik kantor. ayo. Ya balik kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku, dalam agama kita seseorang boleh saja menceritakan beban hidupnya atau berbagi beban yang dipikulnya ini kepada orang yang dicintai atau orang yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan atau sedikit meringankan apa yang dipikulnya. Namun saat seorang menceritakan, apalagi ada hubungannya dengan keluarga, seorang yang beriman harus menjaga aib, cacat, atau kekurangan dari pasangan hidupnya. Karena itulah kemudian baginda Nabi mengatakan, man satara musliman, siapa saja yang menutupi aib saudaranya, satarallahu yaumal qiyamah. Nanti aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan kalau seorang membuka aib saudaranya, maka na'udzubillah, kalau kemudian aibnya pun akan terbuka. Nah disinilah saat seorang curhat, seorang memperhatikan jangan sampai dia membicarakan aib dan kekurangan, apalagi itu pasangan hidupnya. Dan curhat terbaik adalah dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya. Jangan orang kemudian menutup kesalahan dengan kesalahan. Karena perselingkuhan yang dilakukan, dan itu adalah merupakan satu kealpaan. Dan kemudian untuk menutup kesalahan tersebut dilakukan kesalahan berikutnya, yaitu dengan mengumbar aib dan menceritakan kejelekan istrinya yang belum tentu itu adalah merupakan satu kebenaran. Ini menutup kesalahan dengan kesalahan. Dalam kehidupan berumah tangga, ujian, cobaan adalah merupakan satu keniscayaan yang pasti dialami oleh pasangan manapun di alam dunia ini. Tidak terkecuali orang-orang yang soleh dan solehah pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan, wal afina 'anin nas, memberi maaf kepada manusia adalah merupakan ciri dan sifat orang yang bertakwa. Mudah-mudahan setelah mendapatkan maaf, kemudian menapaki hidup dengan baik, kemudian meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh agama sehingga hidup menjadi sakinah, mawaddah,
dan penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.